Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah sebagai moderator dan pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makbul Abu Bakar. Saya sebagai pembawa materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dede Ayu Mardani sebagai pemateri. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengertian Ilmu-Ilmu Al-Quran dari Pandangan Ulama Klasik dan Modern. Yang membawakan materi pertama saya sendiri, yaitu pengertian ilmu-ilmu Al-Quran atau Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata idhafi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wa al-idrak, pemahaman dan pengetahuan. Kemudian pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilmu juga berarti tidak idrak al-syai'i bi fakikati, mengetahui dengan sebenarnya. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun kata Al-Quran adalah masdar atau bacaan, namun Al-Quran bermakna maf'ul yang dibaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang di dalamnya terkandung bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi, sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan, diantaranya adalah ulumul Quran. Dari definisi-definisi tersebut, jelaslah bahwa ulumul Quran merupakan gabungan dari sejumlah pembahasan ilmu-ilmu yang pada mulanya. Inilah materi dari saya. Saya persilahkan untuk pemateri selanjutnya dengan materi yaitu pengertian ilmu Al-Quran dari pandangan ulama. Dengan pemateri dipersilahkan. Pengertian ilmu Al-Quran dari pandangan ulama. Pengertian Al-Quran menurut Quraisy Shihab secara harfiah berarti bacaan sempurna. Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Makna Al-Quran sebagai bacaan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qiyamah surah 75 ayat 17 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Dalam ayat tersebut, bacaan merujuk kepada Al-Quran. Adapun secara terminologi, Al-Quran didefinisikan menurut para ulama sebagai berikut. Iman Jalal al-Din al-Suyuti mengemukakan definisi Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, walaupun hanya dengan satu surah daripadanya. 2. Mardan mendefinisikan Al-Quran yang lebih luas. Ia mendefinisikan Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis dalam mushaf disampaikan secara mutawatir, yang dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. 3. Muhammad Abdul Al-Rahim mengemukakan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul melalui perantara Jibril, yang disampaikan kepada generasi berikutnya secara mutawatir atau tidak diragukan, dianggap ibadah lagi bagi orang yang membacanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab,
dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nusul Al-Quran, nasib mansub, ijaz, makki, madani, dan ilmu-ilmu lainnya. 4. Ayyusuti dalam kitab Imam Al-Dirayah memberikan definisi ulumul Quran ialah artinya ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, sunatnya, adab-adabnya, makna-maknanya, baik yang berhubungan dengan lafal-lafalnya maupun yang berhubungan dengan hukum-hukumnya dan sebagainya. 5. Al-Sarkani dalam kitab Minahil Irfan fi Ulumil Quran merumuskan definisi ulumul Quran, yaitu artinya pembahasan masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutan-urutannya, pengumpulannya, mukjizatnya, nasib dan mansubnya, dan penolakan atau bantahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kebingungan atau keraguan Al-Quran yang sering dilancarkan oleh penulisnya, bacaannya, terhadap hal-hal yang bias menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran yang sering dilancarkan oleh orientalis dan ateis dengan maksud untuk menodai kesucian Al-Quran dan sebagainya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya lanjutkan materi pengertian ilmu Al-Quran dari pandangan ulama. Yang keenam, Muhammad Ali As-Sobumi mengatakan bahwa ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang turunnya Al-Quran, pengumpulannya, susunannya, pembukuannya, sebab-sebab turunnya, makiyah dan madaniyahnya, serta mengenai nasib dan mansuknya, muhkam dan mutasyabihnya, dan lain-lain yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang ketujuh, menurut para ulama usul, ulama fiqh, dan ulama bahasa, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, pembacaannya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Selanjutnya, saya persilahkan untuk pemateri selanjutnya dengan materi urgensi mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan pemateri dipersilahkan. Baik, langsung saja. Urgensi mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Ulumul Quran dipastikan merupakan suatu usaha yang sangat penting dan terpuji bagi siapa saja yang berkeinginan dan terutama yang berkemauan untuk membedah lebih jauh isi kandungan Al-Quran. Ulumul Al-Quran seperti perangkat ilmu kedokteran secara umum yang harus dimiliki oleh semua dokter, baik itu dokter umum dan lebih-lebih dokter spesialis. Tanpa ilmu kedokteran umum, seorang dokter bedah misalnya kemungkinan dapat melakukan operasi terhadap pasiennya. Begitu pula seorang musafir Al-Quran yang mungkin akan membahas Al-Quran apalagi membedahnya secara luas dan detail tanpa mengetahui atau tepatnya menguasai lebih jauh ilmu-ilmu Al-Quran yang umum dan meluas itu. Sebab ilmu tafsir itu sendiri meskipun bisa dijuluki sebagai roh ulumul Quran, tetap saja memiliki ketergantungan dengan Al-Quran yang lainnya. Adapun tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Melalui ulumul Quran, kita bisa mengetahui cara wahyu turun dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW, cara beliau menerima dan mendengar, cara mereka mengajarkannya kepada para sahabat, dan cara menjelaskan tafsiran-tafsiran ayat. Dengan ilmu itu pula, kita akan diketahui perhatian umat Islam terhadap kitab suci pada setiap abad dan usaha mereka dalam memelihara, menghafalkan, menafsirkan, dan mengistinbatkan hukum-hukum ajaran Al-Quran. Ulumul Quran dijadikan sebagai alat bantu yang paling utama dalam upaya membaca ayat-ayat Al-Quran, memahami isi kandungannya, menghayati dan mengamalkan aturan dan hukum ajarannya, serta menyelami rahasia dan hikmah disyariatkannya sesuai peraturan. Hanya dengan mengetahui dan menguasai pembahasan-pembahasan
ulumul Quran, itulah yang akan biasa membaca lafal ayat-ayatnya dengan baik sesuai dengan kaidah dan aturan yang ditetapkan. Itulah tadi urgensi, tujuan, dan kegunaan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Langsung saja, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.